What the world needs now is solidarity. With solidarity, we can defeat the virus and build a better world. Man satu konten singingi bisa. We breathe poison for too long. We face broken time in songs. Oh, we are still wishing, we're still waiting on a failing star. Oh, your hazy heart. I'm not calling, I'm not falling for you, baby. This is me, minus you. Welcome to my new normal. My new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan berdoa dan ucapkan salam. Raditu Billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khairi walhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Terlebih dahulu ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Agus, Hadir Bu, Siti, hadir Bu, Prisma, Hadir, Bu. Sumitro, hadir Bu, Rizky, hadir Bu, Hamis. Hadir. Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir semua ya. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita memasuki pembelajaran, kita membaca surat-surat pendek dulu yang dipimpin oleh ibu sendiri dan diikuti oleh kalian semua. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pembacaan surat pendek kita telah selesai. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Baik, Bu. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Seorang dukun, Bu. Oh iya Bu, Ya, seseorang yang pergi ke dukun. ya benar. Jadi, gambar yang Ibu tampilkan tadi berkaitan sama materi kita pada hari ini, yaitu syirik. Ada yang tahu nggak apa itu syirik? Saya, Bu. Ya, Menduakan Allah, Bu. ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Berselingkuh dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. iya benar. Jadi syirik itu berasal dari bahasa Arab yang artinya syirku.
Kemudian syirku itu artinya kemusyrikan. Sedangkan menurut istilah, syirik adalah perbuatan atau anggapan yang menyekutukan Allah. Mereka menganggap adanya Tuhan selain Allah. Nah, semalam ibu ada baca berita di jpnn.com tentang ada suatu daerah yang membuang kepala kerbau ke lautan dengan maksud untuk meminta rezeki, untuk meminta perlindungan. Padahal kalau kita pikir-pikir, kepala kerbau itu bisa kita masak, bikin sop, atau makanan yang lainnya. Daripada dibuang ke lautan, itu merupakan salah satu sikap yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita membazir, membuang makan makanan. Nah, di sini Bu mau nanya, apa yang dapat kita ambil dari cerita Ibu tadi? Saya, Bu. Ya, Jadi kita harusnya berdoa dan meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, bukan kepada dukun. Dan seharusnya kita tidak mempercayai tahayul-tahayul yang menurut nenek moyang zaman dulu, Bu, tapi kita tidak boleh takabur juga. iya benar. Jadi kita tidak boleh mempercayai dengan membuang kepala kerbau ke lautan agar kita terlindung dari bahaya, melancarkan rezeki. Seharusnya kita meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilancarkan rezeki dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup? Cukup. Nah, Ibu di sini mau membuat beberapa kelompok yang untuk berdiskusi. Kelompok 1 membahas tentang bahaya perbuatan syirik. Kelompok 2 membahas tentang cara menghindari perbuatan syirik. Nah, langsung saja ya Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 terdiri dari Agus, Indra, dan Prisma. Kelompok 2 terdiri dari Siti, Rizky, dan Hames. Nah, di sini Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok yang mendengarkan memberi pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup, Bu. Oke, di sini Ibu hitung dari sekarang ya. Iya, Bu. Ya, ini bahaya perbuatan syirik. Ini cara menghindari perbuatan syirik dari poin 1 sampai poin 4. Iya, Bu. Oke, waktu telah habis. Sekarang dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kepada kelompok 2 disiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bahaya perbuatan syirik. Yang mana bahaya perbuatan syirik ini adalah akibat negatifnya dalam kehidupan kita. Yang pertama, amalan soleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Yang kedua, orang-orang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Yang ketiga, akan masuk ke neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Demikian hasil diskusi yang kami sampaikan dari kelompok 1. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan pertanyaannya untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana jika seorang telah melakukan sholat, berdoa, tetapi dia memiliki jimat? Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apabila seseorang telah melakukan sholat, sudah berdoa, tetapi dia memiliki jimat, itu tetap melakukan perbuatan syirik karena dia menduakan Allah. Dia lebih percaya kepada jimat
dibandingkan dengan sholat dan doa yang sudah dia lakukan di kehidupannya sehari-hari. Nah, dengan demikian sholat dan doa yang dilakukan oleh orang tersebut yang mempunyai jimat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melakukan perbuatan syirik. Nah, itu jawabannya. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana kelompok 2? Ya, sudah puas kami dengan jawabannya. Terima kasih kepada kelompok 1 atas jawabannya. Oke, sekarang dilanjutkan dengan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu cara menghindari perbuatan syirik. Beberapa di antaranya cara menghindari perbuatan syirik adalah: 1. Selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa mengingat bahwa syirik adalah perbuatan yang sangat berdosa. Yang keempat, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Demikian yang kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Barangkali untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang telah menegakkan sholat dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah termasuk kepada cara menghindari perbuatan syirik? Oke, kepada kelompok 2 silahkan dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apabila orang yang telah menegakkan sholat dan berdoa sesuai akidah agama, maka dia tidak termasuk ke dalam perbuatan syirik, dan dengan menegakkan sholat dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah itu merupakan salah satu cara menghindari perbuatan syirik. Ya, oke. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana kelompok 1, puas dengan jawabannya? Ya, puas. Terima kasih. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, cukup, Bu. Oke, kita telah selesai berdiskusi. Ada yang mau mengambil kesimpulan? Saya, Bu. Ya. Jadi kita sudah tahu dari bahaya dan cara menghindari perbuatan syirik. Oke, iya betul. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan syirik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini cukup? Cukup, Bu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Ibu memerintahkan kepada kalian untuk mencari dalil tentang larangan perbuatan syirik dan membuat maksud dari dalil yang kalian angkat. Nah, untuk materi selanjutnya, kita masuk ke bab 10 tentang indahnya Asmaul Husna. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Oke, cukup sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.